Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya James Rasal Mangambe dengan NPM 207052776, kelas A4 semester 3 dengan mata kuliah Ergonomi dan Penanganan Material. Dan pada saat ini saya akan mempresentasikan hasil dari menganalisis postur kerja dengan metode RULA. Apa itu RULA? Rapid Upper Limb Assessment atau RULA adalah sebuah metode untuk menilai postur, gaya, dan gerakan suatu aktivitas kerja yang berkaitan dengan penggunaan anggota tubuh bagian atas atau upper limb. Metode ini menggunakan diagram postur tubuh dan tabel penilaian seperti yang ada di samping untuk memberikan evaluasi terhadap faktor risiko yang akan dialami oleh pekerja. Risiko yang dimaksud adalah risiko kecelakaan atau cedera tubuh atau otot akibat dari bagian tubuh bergerak karena tidak sesuai dengan pola gerak yang benar. Itu disebut sebagai gerak bagian tubuh yang tidak ergonomi. Kemudian kita masuk dalam kerjaan yang saya ambil adalah mengecat. Kemudian kita masuk ke langkah pertama. Yang pertama itu ada upper arm atau lengan atas. Upper arm yang dimana posisi lengan atas bekerja sekitar 20 sampai 45 derajat. Maka saya beri nilai 2. Untuk nilainya kita masukkan di tabel yang ini, 2. Kemudian ke langkah kedua yaitu lower arm. Lower arm pada posisi lengan bawah ini penilaiannya adalah 2. Penilaiannya adalah 2. Kemudian lanjut ke langkah ketiga, ada posisi pergelangan tangannya. Pergelangan tangan pada pekerja berada pada nilai 2. Karena ke bawah, ke atas, atau ke kiri atau ke kanan, sehingga mendapatkan nilai 2. Kita lanjut ke langkah yang keempat. Kita lihat posisi tangannya, apakah berputar atau tidak. Ya, posisinya adalah mendekati atau menjauhi dari posisi tangan normal, jadi berputar ke kiri ke kanan, sehingga ditambahkan nilai 2. Dan nilai yang sudah ada sehingga nilainya adalah 4. Dan nilainya adalah 4. Kemudian nilai-nilai ini kita masukkan ke dalam tabel skor. Seperti yang tadi upper arm ini ada 2. Kita masukkan ke sini sesuai dengan warnanya. Ini lower arm ada di sini. Kemudian ini ada pergelangan tangannya di sini, dan ini adalah twist scores-nya. Kemudian dari angka-angka ini kita akan melihat irisannya, berapa irisannya. Nah, untuk irisan dari semuanya ini adalah 4. Dan untuk angka irisan ini kita masukkan ke dalam langkah yang kelima. Kemudian kita lanjut ke langkah yang keenam. Langkah 6 ini ada nilai untuk maskelnya. Jika posturnya sebagian besarnya adalah statis atau tidak bergerak, berdiri saja itu nilainya 0. Tetapi jika pekerjaannya itu repeat atau berulang sampai 4 kali per menit, maka itu ditambahkan skornya 1. Maka pada pekerjaan ini saya memberikan nilai 1. Kemudian lanjut ke langkah yang ketujuh. Langkah yang ketujuh, beban. Kita lihat dari bebannya, maka saya memberikan nilai 1. Kemudian kita lanjut ke langkah yang ke-8, yaitu adalah
untuk menggabungkan semua nilai-nilai dari tabel skor A ada 4, terus dari maskelnya, terus dari bebannya, sehingga didapatkan 6. Kemudian kita lanjut ke langkah yang ke-9, yang dimana ada leher, tulang punggung, dan kaki. Lanjut ke langkah 9, kita lihat lokasi pada lehernya, yang dimana posisinya berada pada 0 sampai 10 derajat, maka skornya adalah 1. Kemudian pada langkah yang ke-10, posisi dari tulang punggungnya menekuk ke bawah, sehingga saya berikan nilai 4 karena dia menekuk terlalu ke bawah. Kemudian untuk langkah yang ke-11. Karena pekerja berada pada posisi berdiri dan tidak tergantung, maka saya beri nilai 1. Kemudian nilai ini dimasukkan lagi ke dalam tabel. Seperti sebelumnya, nilai untuk skor lehernya masukkan ke sini sesuai dengan warna, kemudian tulang punggung ke sini, dan untuk kaki ke sini. Kemudian untuk irisannya kita akan lihat adalah 5. Untuk nilai irisannya kita masukkan ke dalam langkah yang ke-12, sehingga didapatkan irisannya ada 5. Kemudian lanjut ke langkah yang ke-13, ada maskelnya. Seperti sebelumnya, tabel A apakah posturnya statik atau repeat atau berulang 4 kali per menit. Maka pada pekerjaan ini saya beri nilai 1. Kemudian untuk langkah yang ke-14 yaitu beban. Ini disesuaikan seperti perhitungan sebelumnya dan nilainya adalah 1. Selanjutnya ke langkah 15 yaitu beban. Ini disesuaikan seperti perhitungan selanjutnya, maka nilainya 1. Kemudian kita ke langkah yang 15 yang dimana kita menjumlahkan angka-angka yang ada pada langkah 12, langkah 13, dan langkah 14. Dan terdapat di sini pada langkah semuanya ini ditambahkan 5 dan hasilnya adalah 7. Kemudian dari nilai-nilai ini kita dapatkan 6 pada tabel A dan 7 pada tabel B. Kita masukkan pada tabel C, maka skor akhirnya adalah 7 di sini. Di sini adalah 7 dan skor akhirnya adalah 7. Kita lihat skor 7 berada pada klasifikasi Rula yang keberapa. Dan skor 7 tadi berada pada klasifikasi keempat. Jadi artinya pekerjaan ini dilakukan perbaikan segera. Hal yang harus diperbaiki adalah pekerja harus memperhatikan posisi tubuh dan posisi tulang punggung saat mengecat. Pekerja lebih baik jongkok daripada berdiri agar menyesuaikan ketinggian dengan alat yang akan dicat sehingga tulang punggung tidak terlalu menekuk. Demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.